Itu juga suatu gangguan tidur. Kualitas tidurnya terganggu. Betul. Gitu. Bangun nggak segar juga tuh? Nggak segar. Okay. Ada lagi contohnya dok, mungkin ya ada nggak nih? Ini yang banyak banget orang belum aware. Namanya restless leg syndrome. Iya. Jadi waktu tidur kakinya tuh goyang-goyang, kakinya kosek terus gitu. Goyangnya nggak sadar. Nggak sadar. Iya. Dia merasa dia tidur, padahal kakinya tuh kesek telapak kakinya kah, atau sepanjang tidur dia ngerasa kakinya kesemutan terus. Nah, biasanya tanda paling ringan tuh kesemutan atau gatel. Yang udah lebih berat tuh sampai kakinya goyang sendiri. Nggak bisa tidur gara-gara itu jadinya. Itu dia. Okay. Itu banyak ya juga. Tidur ya. Banyak ternyata. Tapi ternyata nggak berarti semuanya ada hubungan sama saluran napas ya? Nggak semuanya. Nggak semuanya bidangnya dokter Belinda juga kalau betul. Makanya awalnya saya lebih concern dengan obstructive sleep apnea. Seiring saya pelajari tentang sleep medicine, ternyata banyak banget ya gangguan tidur yang selama ini bahkan mungkin oleh masyarakat dianggap normal. Ya, kayak orang anggap kakinya goyang-goyang, dia pegel aja kali. Iya. Nah, orang ngorok dia kecapean aja kali. Gitu. Jadi pengalaman saya juga kalau pasien yang berobat dia cerita soal sakit jantungnya, cerita soal yang lainnya, ntar udah mau pulang baru dia bilang, dok saya susah tidur, cuma jadi di ujung doang dia cerita soal tidurnya, betul bukan banget, itu sebagai keluhan utama dia. Betul banget dok. Jadi gini, kita kan tidur 8 jam sehari ya, anggaplah rata-rata 8 jam. Sehari ada 24 jam, 8 jamnya itu tidur. Berarti kan sebenarnya sepertiga dari hari kita atau bahkan sepertiga dari hidup kita itu adalah tidur. Tapi tidur itu justru adalah komponen yang paling sering dikompromikan. Ya, orang selalu sesibuk-sibuknya berusaha cari makan sehat, sesibuk-sibuknya cari waktu setengah jam 1 jam olahraga, tapi nggak ada yang nyiapin waktu untuk tidur. Justru tidur, ya udahlah hari ini tidur 5 jam aja cukup, yang penting sempat olahraga, yang penting saya sempat masak deh untuk besok. Nutrisi sama olahraga itu awarenessnya udah tinggi banget, tapi justru dalam mencapai awareness itu tidurnya dikorbankan. Nah, padahal tidur itu kembali lagi ya, tidur itu bukan waktunya kita shutdown. Tidur itu adalah waktunya servis besar-besaran di badan kita. Terus saya jadi ingat tadi yang saklarnya itu, jadi saklar yang mana yang mesti dinyalain kalau tidur? Itu ceritanya gimana? Nah, sampai saklar tuh bisa rusak ya dok, itu sebenarnya periodenya udah gangguan tidur udah lama banget sampai bisa saklarnya rusak. Biasanya kita yang tidak aware dengan saklar itu ya. Jadi kita bisa tidur itu banyak faktor. 1, circadian. Ya, secara natural semua mamalia ya, bahkan udah masuk dari binatang mamalia pun itu diatur oleh siklus sirkadian. Siklus sirkadian itu apa? Respon tubuh kita terhadap pagi dan malam. Nah, jadi begitu matahari itu terbit, memang badan kita akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membuat kita itu bangun. Ya, makanya kan kadang-kadang kita kalau pagi, walaupun kayaknya kurang tidur, tapi pagi tetap nggak bisa tidur. Karena matahari udah keluar, jadinya badan kita udah nggak bisa tidur. Sebaliknya begitu malam, begitu gelap, nah tubuh kita juga akan mengeluarkan neurotransmitter dan hormon-hormon yang membangun, yang membuat kita tidur. Nah itu ada di saklar kita itu. Jadi kita juga harus mendengarkan circadian rhythm dan respon terhadap tubuh kita. Ya, begitu malam signal ngantuk itu ada, tapi seringkali dari kita merasa hari ini kurang produktif deh kalau jam segini udah tidur. Kita melawan circadian itu sehingga kita merusak hormonal kita sendiri. Jangka panjang jadinya akan terjadi kerusakan permanen. Itu. Makanya kenapa kalau tidur kan ada yang namanya sleep hygiene ya dok. Oke, apa itu? Sleep hygiene tuh gimana supaya kita tuh bisa tidur ya. Kita udah tahu nih ya, badan kita tuh bisa tidur kalau gelap. Ya kita situasikan kamar kita. Kalau udah jamnya tidur, matikan lampu, gorden tutup, hilangkan semua kebisingan, ya. Bikin temperatur kamar di suhu yang nyaman. Kita menyiapkan badan kita untuk tidur. Sebelum tidur pun jangan baru olahraga keringetan lalu mau langsung tidur, nggak bisa. Tidur itu olahraga itu paling nggak 2-3 jam sebelum jam tidur kita. Maksimal ya. Begitu juga dengan bekerja, ya masih mikir, masih berpikir kreatif, mengambil keputusan itu 2-3 jam sebelum tidur udah mesti stop. Gitu. Karena kalau last minute kita sebelum tidur masih mikir ini masih mikir itu, nggak bisa tidur. Ya kita jadinya akan melawan kerjasama antara sirkadian dengan badan kita itu. Itu. Begitu juga dengan konsumsi makanan. Itu 2 jam sebelum tidur udah harus stop. Maksimal ya. Ya. Begitu juga konsumsi kopi, alkohol, ya semua zat-zat stimulan, obat-obatan tertentu itu memang harus kasih jarak waktu dengan waktu tidur kita. 6 jam gitu ya. Ya.
Oke. tergantung obatnya. Oke, Dokter Belinda. Jadi sebetulnya seberapa sering itu gangguan tidur di masyarakat tuh? Tanpa kita sadari ternyata banyak loh orang tuh gangguan tidur, Dok. Jadi kalau di dunia persentasenya itu 25-35% orang populasi itu mengalami gangguan tidur. 1 dari 3 orang. 1 dari 3 orang. Berarti ibaratnya kalau kita sekeluarga aja paling nggak dari keluarga kita pasti ada 1 atau 2 orang yang gangguan tidur. Ya. Iya. Nah, saya sendiri pernah melakukan survei sederhana di Indonesia karena memang di Indonesia ini belum ada penelitian survei yang luas ya untuk masyarakat Indonesia berapa gangguan tidurnya. Nah, saya waktu itu melakukan survei sederhana hanya di lingkungan kecil aja ya. Itu angkanya pun sama, Dok. 22-27% orang dan mayoritas adalah laki-laki. Iya. Ya, itu yang mengalami gangguan tidur. Gangguan tidurnya bisa apapun ya, Dok. Bisa dari insomnia, bisa dari obstructive sleep apnea atau OSA itu tadi, atau gangguan-gangguan tidur yang lain. Pokoknya pasti dia ada gangguan tidur. Jadi sebenarnya tuh segitu banyak loh, di setiap keluarga pasti ada orang yang gangguan tidur. Gitu tapi nggak disadari. Oke. Jadi masih underdiagnosed. Nah, sebetulnya waktu tidur tuh apa sebetulnya yang terjadi dengan entah otak kita atau badan kita sebetulnya? Oke, ini penting banget nih untuk kita tahu. Jadi dalam periode kita tidur itu ada yang namanya siklus tidur. Siklus tidur itu dibagi menjadi 4 tahap, 4 fase ya. Ada fase namanya istilahnya tuh non-REM. Non-REM itu non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement ya. Ya, non-rapid eye movement itu ada 3. Non-rapid eye movement 1, 2, 3. Lalu kita akan masuk ke periode namanya REM, yaitu rapid eye movement. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama kali kita tidur, kita bayangkan kita tidur ya, kita matiin lampu, taruh handphone, kita rebahan, merem. Nah, begitu kita merem, kita akan merasakan tubuh kita itu rileks. Otot-otot mulai rileks, nafas kita mulai melambat, detak jantung kita mulai melambat, kerja otak kita mulai melambat. Itu kita masuk ke fase non-REM 1. Non-REM 1. Ya, Oke. itu biasanya dari awal kita tidur sampai sekitar 15-20 menit awal kita tidur. Pada periode ini biasanya kita tuh masih baru mulai tidur kan. Jadi ini masih periode yang gampang dibangunkan. Dipanggil aja masih bisa bangun. Ya, ini kita baru mulai tidur. Lalu kita akan masuk ke fase REM 2, fase REM 2. Non-REM 2, sorry. Non-REM 2. Itu ketika otot kita udah semakin lemes lagi. Makin turun berarti ini. Makin Yang turun. dalam. Temperatur tubuh kita turun. Kita tidurnya udah semakin lebih dalam lagi. Itu kita non-REM 2. Tapi non-REM 1 dan non-REM 2 ini masih dalam kategori light sleep, masih tidur dangkal. Masih mudah dibangunkan. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke non-REM 3. Ini kita mulai masuk ke stase tidur yang fase tidur dalam atau deep sleep. Ini di non-REM 3. Di sini sudah terjadi yang istilahnya tuh paralisis, Dok. Jadi badan kita tuh udah benar-benar lemes gitu, udah semua otot kita tuh udah lemes. Tekanan darah semuanya ini udah Turun. di titik yang terendah. Ya, suhu, temperatur semuanya udah titik terendah. Di fase inilah mulai terjadi regenerasi sel, pemulihan, mulai terjadi perbaikan dari buang-buang sampah metabolik dari otak, mulai terjadi sistem imun. Nah, pembentukan sistem imun ini pada waktu deep sleep. Ini udah masuk kategorinya deep sleep. Ya, di sini terjadi restorasi fisik. Setelah itu terjadi perubahan, masuk ke REM, rapid eye movement. Jadi rapid eye movement itu kan artinya gerakan mata yang cepat. Jadi kita tidur, tapi mata kita tuh sebenarnya goyang-goyang. Itu lebih dalam lagi dari deep sleep atau enggak? Lebih dalam lagi. Lebih dalam, tapi di fase ini bukannya otot kita itu lemes, ototnya masih lemes, tapi otak kita aktif. Nah, disinilah biasanya muncul mimpi. Nah, ini aktif nih. Di fase REM ini terjadi restorasi mental. Nah, jadi tadi yang pas deep sleep yang non-REM 3 itu kan kita restorasi badan kita, sistem imun, buang-buang sampah, itu di non-REM 3. Begitu REM itu mental. Nanti ini pengaruhnya ke intelijensia, kreativitas, kecerdasan, memori, itu semuanya ada di REM. Karena ini otak kita nih lagi beres-beres ini, waktu servis otak kita. Di situ yang namanya aktif itu. Aktif. Tadi, justru pada saat tidur aktifnya yang di situ. Aktif di situ. Nah, dan biasanya pada waktu itu jantungnya pun aktif, cepat. Oh gitu. Kalau non-REM itu kan tadi kan semuanya lemas turun. Di sini jantung kita aktif seperti seakan-akan kita lagi bangun. Nah, kalau di REM ini kita pasang EEG, ya teman-teman mungkin tahu nggak EEG itu kita tempel elektroda, kabel-kabel di otak kita dan kita rekam gelombang otak kita. Gelombang otak kita tuh aktif seperti kita lagi bangun.
Nah, di sini dan tapi kalau kita tempel juga elektroda di mata, matanya tuh kelihatan goyang-goyang, tek 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 tek, tek, Masih, aktif iya. bergerak di rem ini. Nah, dalam satu kali siklus ini dari non rem 1, non rem 2, non rem 3, rem, ini biasanya terjadi dalam 90 menit sampai 110 menit. Satu siklus. 1,5 jam ya, kurang lebih 1,5 Satu sampai 2 setengah jam. jam. Nah, kita untuk bisa bangun tidur dengan kondisi prima, segar, mental kita segar, fisik kita sudah diservis, kita harus mengalami 4 sampai 6 kali siklus dalam semalam, baru paginya bisa segar. Nah, kenapa? Itulah makanya durasi tidur itu penting. Bukan cuman kita satu siklus langsung bangun, nggak bisa, nggak selesai servisnya, gitu. Durasinya penting. Durasinya penting. Satu siklus saja kan 90 sampai 110 menit. Berarti berapa siklus kita semalam Semalam harus? harus 4 sampai 6 siklus. Tapi juga siklusnya juga mesti tercapai. Kita Tercapai. bisa tidur 8 jam tapi nggak nyampe ke deep sleep, nggak nyampe ke REM juga nggak bagus. Nah, kalau itu gangguan kualitas. Kualitasnya nggak bagus. Durasinya cukup tapi ternyata tidak pernah mencapai deep sleep. Sama aja tidak terjadi restorasi. Jadi yang paling penting itu tercapai tadi deep sleep dan REM. Harus nyampe situ kalau tidur. Yang Harus nyampe. Yang restorasinya ya. Ya, jadi kualitasnya nyampe, yaitu deep sleep non REM 3-nya nyampe, REM-nya nyampe, dan periodenya harus 4 sampai 6 kali siklus. Oke. Kalau cuma 1-2 kali siklus juga sama aja, nggak segar. Jadi nanti kan di video berikut nanti kita akan ngomongin penyakit-penyakitnya. Tapi ini kan basicnya ya. Berarti yang timbul penyakit itu kalau satu fase-fasenya itu kita kebanyakan berarti kalau terganggu berarti kita cuma sampai non rem 1, non rem 2 gitu terus Terus bangun lagi. bangun lagi. Ya, Sampai ke rem belum? kadang ada orang bisa tidur tidak pernah mencapai rem. Begitu. Tidur 8 jam tapi nggak pernah rem. Jadi kalau dibangun itu gampang banget dibangunin ya karena belum pernah deep Tapi sleep. bangunnya bete. Oh. Emosi, Nggak. tiba-tiba kayak apa sih kayak Iya, gitu iya. dok. Oke. Bangunnya tuh kayak emosi, jangan kayak gitu langsung marah. Karena Tapi dia bisa tidak juga mencapai. dia siklusnya tercapai tapi nggak sampai 3-4 kali tadi. 4 sampai 6 Durasinya- kali, betul. Durasinya nggak nyampe. Betul. I see. Nah sebetulnya berapa durasi kita nih kalau secara umur? Misalnya umur sekian, semuanya sama atau beda-beda? Betul. Jadi beda usia, beda durasi tidurnya dok. Untuk kita manusia dewasa ini 7 sampai 9. Ya, jadi kelebihan tuh juga nggak normal, kekurangan juga nggak normal. Nah, usia semakin muda, bayi, anak-anak yang sedang tumbuh kembang ya, balita, usia remaja, itu semuanya usianya beda-beda. Oke. Nah, yang menariknya ya dok ya, ternyata kalau anak bayi itu justru remnya banyak sekali. Jadi makanya kenapa anak bayi itu harus tidurnya banyak, karena dia itu sangat membutuhkan rem itu untuk tumbuh kembang otak dia. Oh, Ya, iya. makanya nggak bisa tuh bayi disamain sama kita tidur cuma 8 jam, nggak bisa. Bayi itu 14 sampai 17 jam sehari tidur dok. Ya, makanya bayi itu kan bangun cuma untuk minum dong, langsung tidur Tidur lagi. lagi. Dan bayi itu begitu tidur, dia nggak melalui siklus seperti kita non rem. Dia begitu tidur langsung rem, Oh, langsung gitu. otaknya aktif bekerja. Dan dia tuh mayoritas tidurnya dia tuh rem. Oh gitu. Itu. Nah, makanya itu juga sebenarnya dalam praktek saya sehari-hari saya sering menemukan ya, mungkin orang kan belum ngerti tentang tidur, ngertinya ya tidur tuh 8 jam, 7 jam. Bayi pun disamain. Bayi saya kok tidur melulu ya, dibangunin diajak main, dibangun. Iya, Gak iya. bisa. Padahal bayi itu harus dapat remnya dia itu lebih banyak dari kita sehingga tumbuh kembangnya intelijensianya, nanti Lebih memorinya. pinter ya. Itu ngaruh di situ. Termasuk nanti Iya. tumbuh kembang badannya dia. Ya biasanya selama ini kita ngomongin bayi pinter kalau dikasih makan proteinnya bagus gitu. Ternyata tidur yang berkualitas, tidurnya mesti cukup ya. Itu sangat penting. Kalau di atas itu umur-umur berapa mulai berkurang ininya durasinya. Nanti begitu dia masuk usia remaja, dia itu udah usia remaja lah, dia itu udah mulai beradaptasi, dia 8 Udah sampai 10 jam. Seperti orang dewasa. Seperti dewasa iya, 8 sampai 10 jam lah ya, masih lebih banyak dari orang dewasa. Tapi anak usia SD, usia SD lah, itu biasanya masih 11 sampai 14 jam tidur. Katanya kalau makin tua makin sedikit tidurnya. Nah, itu dia. Banyak kan orang berpikir seperti itu ya dok, tapi itu miskonsepsi karena orang sudah lansia pun mereka tetap membutuhkan 7 sampai 8 jam tidur. Lansia ini kita ngomong di atas 65 ya. Di atas 65, Oke. 7 sampai 8 jam tidur. Memang banyak kali orang lansia itu tidur malamnya nggak bisa langsung 7 sampai 8 jam. Makanya orang lansia cenderung tidur siang. Nah, jadi kenapa lansia ini masih perlu durasi tidur yang cukup? Itu untuk mencegah, karena kan waktu tidur dia terjadi regenerasi otak kan dok, itu untuk mencegah Alzheimer, demensia dini. Nah, itu bisa lihat dari pola tidur orang yang kurang, nanti dia cenderung lebih cepat untuk demensia dan Alzheimer tuh. Oh, I see. Iya. Makanya jangan salah, lansia bukan berarti mereka udah nggak butuh tidur, mereka butuh. Kalau gitu banyak pasien lansia itu memang banyak masalah tidur ya. Karena rata-rata pasien-pasien lansia selalu bilang dok,
Saya udah nggak bisa tidur lama-lama tuh. Kalau tidur jam 9, ntar jam 3, jam 2 udah terbangun, udah susah tidur dia. Betul, betul. Karena gini dok, kembali lagi proses tidur itu kan terjadi di otak kita. Seiring usia bertambah, tentunya kan biologi otak juga berubah. Sehingga mekanisme saklarnya dia itu juga udah mulai berubah. Nah makanya biasanya lansia itu kompensasinya adalah mereka tidur siang. Nah mungkin beda nih dengan kita, anak-anak apalagi. Anak-anak kan juga masih butuh tidur siang banyak ya untuk ngejar jam, butuh sampai 14 jam tidur itu kan mereka butuh tidur siang kan. Begitu juga lansia jadinya mereka cenderung tidur siang untuk ngejar kebutuhan tidur mereka. Berarti bisa istilah balas dendam nih, tidurnya kurang nanti dibayar kapan, siang atau hari ini tidurnya cuma 4 jam karena begadang, besok dibayar 12 jam gitu, itu bisa? Aduh dok, ini benar-benar masalah kita di kota besar banget ya dok ya. Jadi teman-teman, tahu nggak sih ternyata tuh ada penelitiannya. Ketika kita kurang tidur 1 hari, kita bisa membalasnya di hari berikutnya. Kalau kita kurang tidur 2 hari, kita harus membalasnya 5 hari. Kalau kita kurang tidurnya sampai 1 minggu, kita mungkin tidak akan pernah bisa membalasnya dok. Sudah akan terjadi kerusakan, terjadi inflamasi. Oke. Ya, jadi kita tuh manusia memang tidak didesain untuk kurang tidur. Kita palingan bisa kurang tidur 1 hari, kita bisa balas besoknya 1 hari. Setelah itu udah panjang banget untuk kita bisa membalikkannya itu lagi. Oke, baik-baik. Saya jadi teringat ini Dr. Brenda. Jadi saya selalu cerita sama dalam presentasi atau dalam seminar bahwa pencetus serangan jantung itu memang overwork, over stress, overeating. Tapi yang keempat nih lack of sleep. Jadi nggak tidur berhari-hari tadi ya, menginikan inflamasi. Ketika inflamasi terjadi itu si plaknya itu makin lama makin menipis, makin rapuh sampai satu saat tiba-tiba dia robek. Begitu robek kena serangan jantung. Dok, jadi itu rupanya banget. Ininya sambungannya ke situ ya, betul, lack of sleep nih. Hal ini pun saya baru pelajari ketika saya mendalami sleep medicine ini. Saya juga baru tahu ternyata orang dengan gangguan tidur itu akan terjadi inflamasi kronis. Ya kan? Inflamasi kronis itu akan mengganggu sistem simpatetik. Nah, semua masalah jantung, stroke itu kan semua kaitannya dengan gangguan sistem simpatetik itu kan. Itu. Nah, terus masyarakat ini kan banyak yang nggak sadar soal gangguan tidur. Gimana cara mereka mulai aware bahwa saya ini ternyata punya gangguan tidur gitu. Selain mungkin susah tidur ya itu kan gampang. Tapi kalau yang lainnya gimana tuh? Jadi untuk kita mengetahui apakah kita tuh ada gangguan tidur atau enggak, selain kita menanyakan ke diri kita sendiri, kita harus tanyakan ke partner kita. Karena banyak kasus tuh kita nggak sadar loh kalau kita ada gangguan tidur. Kayak kita ngorok, kita nggak sadar. Yang komplain partner kita. Kayak kita tidur gelisah, itu kita nggak sadar partner